Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Saya harap anak-anak ini selalu sehat, selalu semangat, dan selalu ceria. Well, setelah anak-anak miss weekend, hari ini kita akan memasuki hari pertama untuk pembelajaran daring. Well, karena ini hari pertama, kita harus lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas. Seperti biasa, before we start our lesson today, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya if we say basmalah together. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu lalu kita sudah belajar nih di tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 sampai 6 mengenai wujud benda. Ya, ada benda cair, benda padat, serta benda gas. Kita juga sudah mempelajari mengenai sifat-sifat dari ketiga bentuk atau wujud benda tersebut. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai sikap tolong-menolong ataupun gotong royong, serta belajar mengukur satuan panjang. Nah, kali ini kira-kira apa ya materi kita? So, minggu ini kita akan masukin pembelajaran baru, yaitu di tema 3, subtema 3 mengenai perubahan wujud benda. Peristiwa perubahan wujud benda yaitu ada yang mencair, mengembun, membeku, menguap, dan menyublim. Nah, untuk materi-materi selanjutnya akan disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. So, untuk hari ini, mari anak-anak disimak materi pembelajaran kita yang ada di dalam video berikut ini. Check it out! Oke, kita memasuki bagian Let's Discuss atau Ayo Berdiskusi. Oke, anak-anak Miss pasti pernah minum es kan? So, anak-anak Miss tahu nggak perubahan apa yang bisa terjadi pada es? Ya, es batu termasuk benda padat. Nah, ketika es batu yang didiamkan di udara terbuka akan berubah menjadi air. Perubahan wujud benda dari padat menjadi air disebut mencair. So, kira-kira apa ya yang menyebabkan es batu mencair? Oke, seperti yang sudah Miss sebutkan sebelumnya, bahwa es batu itu termasuk benda padat. Kenapa dia bisa mencair? Karena bahan dasar es batu adalah air yang didinginkan dalam freezer. Air termasuk ke dalam benda cair. Ketika air dibuat menjadi es batu, kemudian akan berubah wujud menjadi bentuk benda padat. Selanjutnya, ketika es batu ini diletakkan di udara yang terbuka, tidak disimpan dalam freezer, maka es batu yang pada dasarnya terbuat dari benda cair ini akan kembali menjadi benda cair. Hal ini dikarenakan adanya proses penguapan dari suhu udara. Itu ya anak-anak Miss, proses perubahan bentuk benda dari es batu. Well, selanjutnya kita akan memasuki di Let's Count atau Ayo Berhitung. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai es batu sedikit. Jadi, coba anak-anak Miss perhatikan gambar berikut ini. Ya, di situ ada gambar ice cream rasa strawberry dan rasa coklat. Jadi ice cream ini dimasukkan ke dalam freezer. Nah, jadi dalam freezer ini ada 3 bungkus es krim rasa coklat dan 2 bungkus es krim rasa strawberry. Sebungkus es krim atau tiap-tiap bungkus es krim coklat beratnya 250 gram. Sedangkan tiap-tiap bungkus es krim strawberry beratnya 180 gram. Kira-kira berapa ya berat es krim keseluruhan? Untuk menyelesaikannya, kita buat dalam bentuk penjumlahan dan perkalian. Ya, jadi di situ ada 3 es krim coklat. Tiap es krim coklat itu beratnya 250 gram. Jadi 3 dikali 250 gram itu berapa ya hasilnya? Ya, ada 750 gram. Kemudian kita tambahkan dengan 2 bungkus es krim strawberry yang tiap beratnya itu adalah 180 gram. Jadi 2 dikali 180 gram sama dengan 360 gram. Nah, karena yang ditanya adalah keseluruhan, maka kita beri atau kita selesaikan dengan bentuk penjumlahan. 750 gram ditambah 360 gram hasilnya adalah 1110 gram. So, mari kita lanjutkan di Let's Read atau Ayo Membaca. Nah, tadi es krimnya sudah dimasukkan ke dalam freezer. Tahu nggak, tiap bungkus es krim itu anak-anak Miss dikemas dalam kemasan yang menarik. Nah, tadi seperti yang kita ketahui atau seperti yang kita lihat, ada es krim warna coklat dan warna strawberry. Jadi
Setiap kemasan yang dikemas dalam bentuk yang menarik, tujuannya adalah agar orang merasa tertarik untuk membeli es krim tersebut. Pada kemasan es krim biasanya terdapat motif dekoratif. Yuk anak-anak Miss, masih ingat nggak apa itu motif dekoratif yang pernah kita pelajari sebelumnya? Ya, motif dekoratif dibuat untuk menghias permukaan suatu benda. Nah, motif dekoratif dapat dibuat dengan beberapa unsur karya seni, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, garis. Nah, garis merupakan kumpulan titik-titik. Garis dapat dibuat bermacam-macam. Ada garis lurus, lengkung, panjang, pendek, horizontal, vertikal, diagonal, berombak, putus-putus, patah-patah, atau spiral seperti yang terdapat pada gambar. Kemudian ada bentuk. Bentuk itu meliputi persegi, lingkaran, segitiga, kubus, balok, dan lain-lain. Ada juga bentuk yang menyerupai bentuk-bentuk di alam, misalnya bentuk manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Nah, kemudian ada warna. Di sini anak-anak pasti sudah mengenal berbagai jenis warna. Ada warna merah, kuning, hijau, jingga, ungu, dan lain sebagainya. Nah, jika warna-warna dasar seperti warna merah, hijau, dan kuning dicampur akan menghasilkan warna baru. Begitu ya anak-anak Miss. So, untuk menghasilkan karya seni yang indah, kita harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna yang tepat. Seperti gambar berikut ini. Nah, gambar ini terdapat unsur karya seperti garis, bentuk, warna yang sudah dicampur. Oke, kita memasuki bagian terakhir dari pembelajaran kita, yaitu mengerjakan ayo berlatih di tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, halaman 65 bagi anak-anak Miss yang sudah memiliki buku. So, untuk yang belum, silahkan menyalin soal-soal berikut ini, kemudian menuliskan jawabannya di buku tematik kalian. Seperti biasa ya, mari kerjakan dengan baik, teliti, tulisan yang rapi, dan perhatikan huruf-huruf di tiap kata-katanya ya anak-anak Miss. Semangat mengerjakan semuanya. Well, Miss rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak Miss dalam pembelajaran daring di rumahnya. Jaga kesehatannya, jaga ibadah, jangan lupa sarapan, istirahat yang cukup, dan lakukan olahraga minimal 10 menit dalam sehari atau berjemur seperti biasa. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.